Iya, siap. Kayaknya ini cerah ceria Blitar, Pak De. Ya, Blitar hari ini kecamatan saya alhamdulillah merah kembali. Oh, gitu ya. Ya, jadi agak memprihatinkan ya, tadi barusan dapat kabar kecamatan saya di Talun merah. Wah, karena iya. Jadi update merah. Mengerikan hari ini, suasana agak mencekam sedikit bagi yang sadar. Siap. Tapi untuk suasana kebatinan Pak Aziz masih begitu hijau ya Pak ya, tidak semerah status. Pokoknya la khola wala quwata illa billah. Amin. Otak merah. Jadi selamat datang Pak De Aziz, Kang Aziz, matur suwun sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Aziz. Ya, jadi izinkan Pak saya untuk sementara jadi operator dulu ini sambil saya sapa-sapa beberapa narasumber kita. Jadi yang sudah hadir kita sudah ada Kang Aziz, kemudian ada Ibu Tuti, ini masih ada gangguan mic ya, kayaknya masih ada gangguan mic. Nanti lagi dibenerin, kita tunggu. Kemudian yang selanjutnya sudah ada juga moderator kita nanti yang akan membimbing kegiatan kita hari ini. Ini banyak-banyak yang masuk di dalam WA saya maupun informasi di grup kami. Ini pada umumnya Blitar masih sholat asar katanya. Nun sewu katanya masih sholat asar Mas. Ini masih menemani Pak Imam katanya. Ya. Iya. Siap. Ibu Tuti nanti kalau mau tes suara langsung aja diaktifkan mic-nya. Kalau tadi sudah bagus sih, sudah terdengar. Untuk saat ini masih belum tersambung. Mungkin device-nya yang ada di sana mungkin di restart dulu, di refresh ulang, mungkin bisa jadi ada yang belum fix terkoneksi seperti itu. Tepat pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hati-hati Dek, itu anjane foto itu. Dicoba lagi Ibu Tuti. Oke, sudah masuk Ibu Tuti? Iya. Oke, sip, masuk Pak. Sudah didengar Pak? Sudah Bu, sudah terdengar. Luar biasa, mantap. Saya mau menyapa Pak Aziz dulu, Mas. Pak Aziz. Oh ya, silakan Bu. Silakan Kang Aziz, mungkin diaktifkan. Kalau melihat Bu Tuti. Pak Bupati, Pak Aziz dapat salam dari Pak Bupati. Salam hormat buat beliau Bu. Yang penting dalam situasi kayak begini harus tetap gini Bu. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay close to God, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling home to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's not home with you, but I'm coming home. Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard, you know I want. Oke, kita mulai dulu aja Bang Eko ya. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, saudara-saudara di Blitar, dan ada beberapa perwakilan juga dari berbagai daerah di Indonesia yang hadir hari ini. Tentu kondisi pandemi membuat beberapa sektor atau mungkin banyak sektor yang juga terdampak. Salah satunya mungkin
UKM atau UMKM gitu ya. Tapi di beberapa hal ada UKM yang memang ketika pandemi ini makin melejit, ada juga yang memang makin merosot gitu kondisinya. Nah, hari ini kita akan coba bincang-bincang diskusi santai terkait dengan bagaimana sih UKM cerdas di masa pandemi. Sudah hadir 4 narasumber yang saya kira sangat-sangat seru ya untuk berbagi di sini. Salah satunya ada Ibu Tuti Komaryati. Beliau adalah asisten Setda Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Blitar. Kemudian nanti juga hadir yang masih kita tunggu Bapak Fajar Eridianto, beliau CEO Kiren Indonesia. Kemudian ada Kang Aziz, penggiat seluruh UKM Blitar Raya, juga pengurus Kadin Jawa Timur. Dan terakhir ada Bang Eko Prasetyo, selaku CEO dan co-founder Kurudia Indonesia. Nah, tidak berlama-lama, kita langsung saja nih, ketika berbicara UKM cerdas di masa pandemi ini, bagaimana sih pemerintah Kabupaten Blitar punya solusi atau punya strategi di era pandemi terhadap UKM ini? Boleh kita langsung dengarkan paparan atau penyampaian dari Ibu Tuti Komaryati. Pada Ibu Tuti, saya persilakan. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman semua, ini bagian UKM yang luar biasa. Pak Fajar, kemarin kita sudah komunikasi. Kemudian ada Mas Aziz, ini pegiat UKM Kabupaten Blitar yang luar biasa, juga teman-teman dari relawan TIK. Alhamdulillah pada sore hari kita bisa bertemu berbicara tentang UKM yang di masa pandemi ini. Kebetulan hadir juga bersama saya Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, Pak Eko, menemani saya karena setelah kegiatan ini kami berharap tidak berhenti sampai di webinar saja, tetapi ada tindak lanjutnya lebih lanjut. Jadi sebelah kanan saya ini ada Pak Eko Sukanto, Kepala Dinas Kominfo. Nanti saya undang juga akan bersama dengan saya Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Dinas Koperasi. Jadi saya hadirkan. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekilas saja saya ingin menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blitar terkait UMKM yang di masa pandemi ini tentu saja sangat terdampak. Jadi bisa saya sampaikan beberapa sumber dari Bappenas, ya, tetapi yang paling kena dampak ini memang UKM sangat terasa sekali. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa di dalam perubahan-perubahan maka menghadapi masa pandemi ini harusnya ada perubahan perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat. Yang pertama bahwa masyarakat ini sekarang harus banyak tinggal di rumah. Harus banyak tinggal di rumah. Kemudian padahal mereka juga masih membutuhkan kebutuhan dasarnya seperti apa. Nah, ini harus disikapi secara bijak. Dan kami dari pemerintah tentu saja akan mendesain sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi. Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat ini sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Selain harus menjaga kesehatan diri dan juga lingkungan, juga sebisa mungkin mereka menghindari kerumunan. Protokol kesehatan harus tetap diperhatikan, tetapi dari sisi ekonomi mereka juga harus tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, hal-hal yang sudah kami lakukan, khususnya di Kabupaten Blitar, kebijakan sosial ekonomi Kabupaten Blitar, yang pertama adalah refocusing dan realokasi anggaran APBD 2020 untuk penanganan COVID-19. Yang pertama adalah optimalisasi kinerja TPPID dan pembentukan gugus tugas COVID-19 yang ini ada peraturan Bupati atau SK Bupati Kabupaten Blitar untuk gugus tugas COVID-19.
Kemudian menjamin ketersediaan bahan pokok diikuti dengan memastikan terjadinya daya beli masyarakat melalui operasi pasar. Operasi pasar sudah kita lakukan. Operasi pasar sudah kita lakukan di beberapa pasar, di pasar Beringin dan juga pasar Sedayan. Kemudian tidak henti-hentinya kita melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi paket kebijakan ekonomi pusat dan provinsi Jawa Timur secara masif kepada masyarakat seperti relaksasi pajak, kredit, ekspor, kartu prakerja. Semua kegiatan yang dari pemerintah pusat sudah kita sosialisasikan. Kemudian fasilitasi program penanganan COVID dan bansos yang disiapkan oleh pemerintah dan pemerintah Provinsi Jawa Timur lintas kementerian perangkat daerah. Kemudian mendorong dan memfasilitasi desa mengeluarkan BLT desa, membentuk kampung tangguh bersama dengan Forkopimda yang ada di Kabupaten Blitar. Kemudian ada relaksasi pembayaran pajak berupa penundaan tanggal 1 tempo pembayaran PBB tahun 2020, pembebasan denda PBB tahun 2019, penghapusan pengurangan pajak daerah bagi pelaku pariwisata, hotel, restoran, hiburan, parkir, dan sebagainya. Kemudian kegiatan-kegiatan direncanakan untuk recovery seperti Adiwira, Abang Wira, Abang Markum, Pak Camat TNI, dan sebagainya. Jadi yang kegiatan-kegiatan yang menyangkut UMKM yang ditangani oleh dinas-dinas terkait akan kita intensifkan lebih lanjut, terutama nanti di akhir tahun 2020 dan di awal tahun 2021. Kemudian menyusun kajian strategi penanganan COVID-19 dan strateginya. Kemudian yang sudah kita laksanakan untuk program dari pengaman COVID-19 di Kabupaten Blitar, itu adalah untuk bansos Kabupaten Blitar, kita ada paket sembako yaitu beras, telur ayam, makanan olahan, dan masker. Ini sejumlah 42.296 keluarga penerima manfaat. Beras, telur ayam, makanan olahan, masker. Jadi beras kita membelinya dari Dapotan, telur ayam ini juga dari peternak ayam kecil yang tergabung di dalam Operasi Putra Blitar. Kemudian makanan olahan itu juga dari UMKM, jadi seluruh UMKM itu didata oleh Dinas Koperasi. Kemudian makanan olahan kebetulan pada waktu itu adalah menjelang hari raya atau di bulan puasa, sehingga pelaku-pelaku usaha kecil, mikro yang memproduksi makanan itu cukup banyak. Kemudian penjahit-penjahit itu juga kita minta untuk membuat masker, dan masker ini kita bagikan ke seluruh penerima manfaat. Alhamdulillah sudah terjadi sejumlah 42.296. Kemudian yang dari provinsi juga ada paket sembako, itu sejumlah 20.000 paket, dan alhamdulillah sudah tersalurkan. Ini pun kita meminta dari provinsi yang kita berikan dalam bentuk sembako. Padahal untuk yang lainnya bisa menggunakan uang tunai. Pak Bupati kebijakannya, kenapa sembako? Karena supaya usaha-usaha yang ada di Kabupaten Blitar ini tetap hidup, tetap berjalan, jangan sampai terhenti. Kemudian ada top up BPNT kelurahan dari provinsi sejumlah 9.774 KTM, itu untuk menambahi yang penerima BPNT kelurahan. Kemudian untuk program BPNT dari pusat ini juga cukup banyak, ada sejumlah 71.092 ditambah 16.792. Program PKH kita ada 46.725. Kemudian untuk bantuan tunai atau BST dari Kemensos ada 43.398, BLTDD dari bantuan langsung tunai desa itu kurang lebih 19.432. Jadi bantuan-bantuan untuk dari pengaman sosial sudah cukup banyak. Sedangkan untuk pelaku-pelaku UKM itu memang harus selalu kita support, yaitu salah satunya adalah pembelian produk UMKM untuk paket bantuan sosial seperti tadi yang sudah kami sampaikan. Kemudian pemberian bantuan sosial berupa sembako bagi pelaku usaha mikro yang terdampak, pedagang kecil di lingkup wisata, sekolah, dan sebagainya.
Dan juga Pak Bupati membuat surat edaran kepada seluruh ASN Kabupaten Blitar wajib untuk membeli produk UMKM di Kabupaten Blitar, dan walaupun pembeliannya ini secara pribadi wajib untuk melaporkan kepada Pak Bupati sudah membeli apa saja di mana saja. Akhirnya dengan kondisi semacam ini dari Kabupaten Blitar alhamdulillah relatif stabil kondisi ekonominya. Tetapi dengan kehadiran dari teman-teman relawan TIK sudah menawarkan kepada kami, alhamdulillah ini kita sambut dengan baik dan ternyata sudah menjadi binaan dari Kominfo. Ini kita dari relawan TIK menawarkan untuk pembelian atau penjualan secara online. Nah, salah satunya kita sudah membentuk map online ini, tetapi ini belum maksimal. Oleh karena itu pada hari kalau memang nanti bisa kita kerjasamakan antara relawan TIK dengan Kururio, ini akan kami sambut dengan baik karena bagaimanapun untuk menghidupkan sektor ekonomi di tingkat mikro itu kita tidak bisa sendirian. Jelas karena jumlahnya cukup banyak, seperti kita ketahui jumlah yang terdata di Dinas Koperasi saja yang terdata ada 9.241. Nah, ini perlu perhatian secara intens dan perubahan perilaku karena adanya pandemi ini harus secara terus-menerus kita sosialisasikan dan kerumunan ini perlu kita hindari, maka kalau bisa jual belinya ini secara online. Tetapi sangat tidak mudah bagi pelaku-pelaku usaha di tingkat mikro untuk merubah perilaku ini, maka perlu sentuhan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, swasta, maupun teman-teman yang relawan-relawan yang ada di bawah ini untuk mau terjun langsung kepada mereka, membina secara langsung face to face agar apa yang menjadi perubahan pola perilaku dan kita mampu menyesuaikan ini nanti, insya Allah akan memberikan solusi yang terbaik bagi perekonomian yang ada di Kabupaten Blitar. Itu yang sementara yang bisa kami sampaikan, dan ada satu hal bahwa ada orang yang sukses itu adalah mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan adanya perubahan. Semoga dengan perubahan ini kita mampu menyesuaikan diri dengan kerjasama yang baik antar seluruh stakeholder yang berkecimpung di bidang UKM, terutama adanya Pak Aziz ini yang dari hari ke hari selalu mendampingi, luar biasa. Ini juga perlu kita dukung penuh dengan kehadiran Pak Hamzah dari relawan TIK. Ini adalah satu solusi yang memang kami tunggu-tunggu. Insya Allah dengan niat bersama semacam ini, apapun persoalannya, konflik akan berlalu dan UKM akan dengan pola kehidupan yang baru, dengan pola yang baru. Ini nanti juga akan menambah omset karena produksi di UKM di Kabupaten Blitar itu kalau berjumlah Pak Aziz yang banyak tahu. Jumlahnya sungguh luar biasa dan kualitasnya sudah kualitas ekspor. Pak Aziz sudah berkali-kali mengekspor produknya itu ke luar negeri. Semoga dengan adanya konflik ini tidak berhenti. Saya yakin tidak berhenti walaupun harus perlu perjuangan yang lebih intens lagi untuk memberikan semangat kepada teman-teman. Itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan, mungkin dengan diskusi lebih panjang nanti kita akan semakin tahu solusi yang terbaik untuk UMKM Kabupaten Blitar khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Tuti, menarik sekali ya. Ternyata pemerintah Kabupaten Blitar sudah melakukan banyak hal dari mulai pendataan UKM terdampak, kemudian juga ada melaksanakan jaring pengaman sosial serta relokasi anggaran di berbagai pos yang emang khususnya juga untuk UMKM. Nah, sebelum ke Bapak Fajar Iridianto dan Kang Aziz nih, saya mau coba memberikan pengumuman. Jadi selain teman-teman menyimak paparan dari narasumber, teman-teman di sini juga boleh share kegiatan webinar ini baik di Instagram maupun di Facebook. Kemudian boleh mencantumkan tagar Kururio itu kita dan mention kalau di IG ke Kuri Online, kalau FB ke Kururio. Nanti ada
saldo 50K untuk 5 pemenang yang akan disupport oleh Dompet Kurio. Di saya azan ya, tapi sambil langsung saja, tentunya dari pemerintah ini berharap adanya perubahan perilaku yang tadinya dari transaksi konvensional menjadi digital, ini menjadi salah satu juga kendala, baik di sisi masyarakat atau pemerintah. Nah, hari ini kita juga mengenal ada Kiren Indonesia yang istilahnya di sini ada juga Bapak Fajar Iridianto. Boleh kiranya Bapak Fajar Iridianto untuk berbagi nih, Kiren Indonesia itu perannya seperti apa nih ketika memang hari ini dampak pandemi mengubah perilaku konsumen juga termasuk transaksi agar kita semua tetap aman, nyaman berbelanja dan tidak terdampak lebih banyak dari COVID-19. Silakan Pak Fajar Iridianto, waktunya saya persilakan. Halo Om Eri, bisa tersambung mic-nya Om Eri? Pak Aidul Latif mungkin bisa dipersilakan dulu, Kang Aziz dulu kayaknya ya. Oke, beliau masih ada kendala teknis, Om Eri. Pak Aidul Latif silakan untuk mempersilakan Kang Aziz untuk materi kedua dulu mungkin. Oke, sebenarnya ada kaitannya ya antara tadi perilaku konsumen dengan transaksi online. Nah, ini juga kita kehadiran Kang Aziz sebagai pegiat sedulur UKM Blitar Raya dan juga pengurus Kadin Jawa Timur. Nah, kira-kira Kang Aziz dari kondisi pandemi ini dan juga ada perubahan perilaku yang harus kita lakukan yang tanya konvensional menjadi digital, transaksi online. Strategi apa sih dari Kang Aziz sebagai pengurus Kadin Jatim dan juga sebagai pegiat seluruh UKM Blitar Raya? Boleh berbagi kepada kita semua, Kang Aziz, waktunya saya persilakan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator, Kang Fajar, Mas Adi, Mas Hamzah, dan teman-teman yang lain. Salam kenal dulu, saya Aziz, asli Blitar. Jadi lihat wajahnya tuh hitam, jadi Blitarnya cocok gitu. Selamat sore, ibuku yang cantik, Ibu Tuti, yang selalu dinamis, Pak Eko, Kakanda Eko, yang selalu energik sudah membawa Blitar menjadi dinas Kominfo yang paling top di Indonesia. Jadi, saya ucapkan selamat Pak Eko. Jadi saya selalu mengapresiasi meskipun saya sekarang harus di luar gedung Pak Eko. Jadi suatu saat nanti saya kritisi Pak Eko. Enggak guyon Pak Eko. Sampingnya siapa ya? Cantik sampingnya Bu Tuti. Bu siapa Bu? Oh, Bulis ya, Bulis itu juga sangat aktif di kegiatan UMKM, bahkan terus melakukan sambang UKM. Jadi Bapak Ibu sekalian, setahu kami berhubungan sangat baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Blitar dan banyak sekali gerakan-gerakan, program-program kegiatan yang berjalan. Ada acara festival kopi, bahkan kami boleh ngeklaim saat ini festival kopi di Blitar sekarang menjadi barometer di Jawa Timur, minimal di Jawa Timur, kapan hari, tapi sekarang masih karena COVID, mestinya bulan Juni ini diselenggarakan, belum bisa diselenggarakan, karena kopi Blitar itu semangat Indonesia. Jadi boleh dong kami sebagai warga masyarakat ikut-ikutan promosi, mudah-mudahan Kurio juga akan menyampaikan bahwa kopi Blitar nggak kalah sama kopi daerah-daerah lain. Gitu. Jadi nomor 1 kopinya, biar penasaran dulu pokoknya. Bapak Ibu sekalian, selain yang disampaikan oleh pemerintah daerah tadi, misalnya Bapak Bupati sudah membeli produk-produk UKM, produk-produk di saat anggaran bansos untuk membeli UKM,
Kami juga terus melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif karena di saat pandemi inilah kesempatan kita untuk sama-sama kita mulai nol. Jadi seandainya kita kompetisi banter-banteran dengan teman-teman daerah lain, saat inilah justru kita harus saling fastabikul khairat istilahnya saling berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi bagaimana UKM kita tetap survive, tetap jalan. Ada beberapa temuan menarik Pak saya atas nama di sini seluruh UKM aja Pak. Kalau Kadin nanti urusan pangan, jadi spesial pangan aja karena saya kebetulan di keputusan Kadin Jawa Timur itu di bidang pangan. Saya di seluruh UKM tak Blitar, jadi jangan saya akan bicara Blitar aja. Ada temuan beberapa yang menarik. Misalnya komoditas koi Blitar itu justru naik Pak di masa pandemi ini. Naiknya itu nggak tanggung-tanggung, 150% Pak. Jadi sekarang ini ketika UKM lain itu anjlok, justru UKM ikan, saya nyebut UKM itu sebagai usaha kreatif mandiri Pak. Jadi mungkin agak berbeda dalam persepsi kita, tapi tetap usaha kecil, tapi saya menyebut sebagai usaha kreatif mandiri. Kalau namanya kecil, kapan bisa besar? Kan? Ini kreatif, saya nyebutnya kreatif. Jadi hari ini justru teman-teman koi Blitar panen besar. Karena apa? Ternyata teman-teman di Jakarta, teman-teman di Jogja, teman-teman di Bandung, semuanya lagi di rumah semuanya, nggak bisa keluar dan hobi baru mereka adalah pelihara koi. Jadi saya mengucapkan selamat kepada teman-teman koi. Ini yang sebenarnya harus ditangkap Kororio karena ekspedisi Blitar semua jurusan itu penuh dengan koi Pak. Nah biasanya ini kesempatan kalau misalnya kerjasama dengan jaringan koi Blitar, teman-teman asosiasi koi Blitar, itu langsung taken aja bagaimana dari biasanya kan naik kereta Pak, naik kereta dari Blitar ke stasiun Senen. Nah dari Senen nanti yang nangani Kororio dengan asuransi kalau terjadi itu besar Pak, cukup besar sekali, itu bisa dimanfaatkan sekaligus bisa menjadi kerjasama yang baik. Kita harus mengambil sisi yang beda. Jadi Kororio mengambil sisi yang lain karena semua Pak dari bandara itu ke Makassar ke Jakarta itu koinnya pasti Blitar dan packingnya itu pakai karton. Jadi pakai karton itu bisa bertahan sampai di sana. Bis Harapan Jaya semua angkutan itu pokoknya yang berangkat ke Jakarta selalu bawa peningkatan yang cukup tajam. Terus kemudian untuk produk selanjutnya adalah ulat Hongkong. Ulat Hongkong itu juga naik Pak. Teman-teman UKM di sini rumahan kalau ada ulat Hongkong, di Blitar juga naik. Terus kemudian ada lagi cabai, produktivitasnya naik. Satu desa itu kemarin saya berkunjung ke Desa Rejoso, satu desa itu Pak 1.000 ton Pak satu bulan. Bayangkan 1.000 ton satu bulan itu belum diolah. Artinya ini kesempatan kita untuk bisa masuk. Naik dalam jumlah kapasitas produksinya, tapi harganya jatuh sejatuh-jatuhnya. Ini persoalan. Artinya bagi teman-teman yang di sini mudah-mudahan ada investor yang mendengarkan ini bisa mengelola cabai ini menjadi produk pasca panen dan saya yakin pemerintah daerah akan welcome akan mengolah produk cabai ini menjadi produksi pasca panen yang bisa tahan lama karena cabai Blitar konon kabarnya itu salah satu cabai terbaik di Indonesia, itu pengakuan dari Pasar Induk Kramat Jati. Nah, apa salahnya nanti kita bisa kolaborasi, bersinergi, membentuk jaringan pengolahan cabai ini menjadi produksi yang lebih unggul lagi. Kemudian minyak atsiri itu stabil Pak. Minyak atsiri itu Blitar masih terbaik, masih terbesar di Indonesia, khusus minyak atsiri kenanga. Ini yang nggak banyak diketahui orang. Jadi minyak atsiri kenanga itu kalau dalam bahasa orang jual beli itu Java Kananga, namanya Java Kananga. Itu produk yang mestinya bisa menjadi komoditas yang sangat mahal sekali karena semuanya ekspor. Di Blitar hari ini masih berkisar 1.700.000 per kilogram. Artinya ini bisa diolah lagi menjadi pasca produksi yang lebih baik lagi.
Terus kemudian untuk pasar produksi UKM, makanan, minuman, makanan yang jajanan, itu memang sekarang di saat pandemi ini banyak berubah dari produksi yang makanan berubah menjadi produksi masker, terus kemudian produksi produk-produk yang lain yang dibutuhkan masyarakat itu seperti biasanya teman-teman UKM yang lain. Tetapi jurus-jurus itu memang harus dilakukan. Salah satunya saya beberapa hari ini sangat aktif melakukan pendekatan bersama teman-teman UKM, melakukan pendekatan bekerjasama dengan teman-teman Sarmi. Sarmi itu sayur mider, Pak. Ini lagi-lagi bisa dikolaborasikan dengan teman-teman Guru Rio untuk menjalin kerjasama. Sarmi itu sayur mider, bahasa Blitar itu etek, Pak. Jadi saya kasih brand aja namanya Sarmi. Ada lagunya, Pak. Saya kasih lagu juga, ada lagunya, saya bikin dimodernisasi sedikit. Di Blitar itu kabupaten dan kota itu jumlahnya sekitar 7.000, Pak. 7.000 etek. Itu omsetnya satu hari rata-rata ketika sebelum COVID itu 1,5 juta. Sekarang ini turun rata-rata antara 750 sampai 1 juta per Sarmi, per etek. Itu kalau dikalikan 5.000 sampai dikalikan 5.000 aja sehari pagi itu 5 miliar rupiah. Kalau 5 miliar rupiah dalam 1 bulan itu berarti 150 miliar. Itu angka yang cukup fantastis. Nah, produk yang dijual Sarmi itu rata-rata adalah produk-produk UKM dan petani. Nah, UKM itu misalnya sari kedelai, kemudian tempe, tahu, terus kemudian jajan kerupuk. Nah, sama hasil-hasil pertanian Blitar yang melimpah, kayak terong, kemudian gabas, dan sebagainya itu. Nah, itu ternyata karena mereka direct selling langsung ke market akhir, ke pasar, itu jumlahnya sangat besar. Nah, bayangkan Pak, dalam era pandemi ini kalau seandainya tidak ada mereka, itu teman-teman UKM banyak ber-KO. Teman-teman itu yang produksi misalnya sosis itu karyanya 25 orang, 20 orang. Yang produksi susu sari delay itu sampai 50 orang, Pak, di Blitar itu. Jadi mereka masaknya malam kayak jualan koran gitu. Nah, ini tentu saya sebelum menyampaikan ke arah kerjasama digital, pemasaran digital belum mengarah ke situ. Misalnya nanti diarahkan dalam radio sekian membutuhkan bahan pokok ini, itu masih bisa dikerjakan dan peluangnya sangat besar sekali di segmen ini. Saya kira ini bisa dilakukan dan Bu Tuti yang harus banyak mendapat sentuhan. Teman-teman Sarmi ini banyak sentuhan dari teman-teman pemerintah daerah bersama kita kolaborasikan, kita sinergikan. Misalnya Pak, pemerintah daerah membikinkan pasar desa atau pasar khusus untuk pedagang Sarmi. Nah, sehingga parkir mereka mudah. Terus kemudian kan biasanya kan setiap Sarmi itu berangkat jam 1-2 malam, itu baru muter-muter baru komplit dagangannya itu sekitar jam 4 pagi, subuh itu. Nah, kalau ada tempat layanan khusus, pos untuk Sarmi, itu 1 jam selesai. Jadi tinggal motor jalan atau berhenti, sistem digital dimasukkan di situ, begitu masuk keluar, nota langsung keluar dengan nanti tinggal simple gitu aja, langsung kayak anggap aja kayak supermarket berjalan gitu, tetapi nggak usah yang aneh-aneh, yang susah-susah, yang penting semua orang, apalagi nanti kalau dipasang aplikasi atau digabungkan dengan aplikasi, misalnya seperti teman-teman Guru Rio itu bisa dijalankan. Itu jadi saat ini Pak, untuk yang disampaikan Bu Tuti tadi bahwa kami melakukan kerjasama ekspor, alhamdulillah hari ini sudah 18 kontainer berangkat ke Hong Kong sama Makau Pak, untuk produk-produk kayak walangan, kayak emping melinjo, pokoknya jajan-jajan Blitar itu ada sekitar 400 UKM yang kita kurasi, tapi yang masuk baru sekitar 120-an. Jadi ini untung ada tertolong sekali, termasuk
pembelian Bapak Bupati yang sudah membeli produk-produk UKM. Terima kasih Pak Bupati yang sudah membeli produk-produk teman-teman UKM, nilainya cukup besar, fantastis, sehingga mereka tertolong. Cuma pembayarannya kalau bisa langsung cash saja Bu, jangan lama-lama gitu. Halo Bu, jadi jangan lama-lama biar mereka segera muter, itu saya dengarkan itu juga. Tapi karena masa-masa begini memang semua lagi carut-marut, sehingga tentu kita bisa memahami pemerintahan bukan seperti swasta, sehingga harus melalui proses administrasi yang agak panjang. Tapi terima kasih atas jumlah pembelian yang cukup besar, kami mewakili teman-teman UKM yang ada di teman-teman saya. Terus kemudian yang ekspor justru juga naik. Biasanya itu 1 bulan 2 kontainer, hari ini sampai 3-4 kontainer, 3,5 kontainer karena yang 40 feet biasanya 20 feet. Itu jadi apapun namanya, kami atas nama pengiriman, atas nama Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, atas nama seluruh UKM, tetap UKM juga. Artinya kita sama-sama bagaimana dalam era pandemi ini peluangnya cukup besar, bisa kita kerjakan bersama-sama. Dan saya berharap peran Kominfo Pak Eko untuk teman-teman UKM diperbesar lagi, relawan-relawan TIK diperhatikan Pak. Jadi tolong diperhatikan, jadi kita sama-sama lah. Kita akan bersinergi bersama-sama membangun Blitar. Terima kasih Pak, itu laporan kami dari teman-teman seluruh UKM. Saya terima kasih sekali diundang pada forum ini. Mudah-mudahan dengan pakar-pakar komunikasi, pakar-pakar teknologi ini, kita bersinergi, Blitar akan menjadi juara nomor 1 UKM di dunia. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Terima kasih Kang Ajis, nih paparannya menarik ya. Tadi yang emang saya singgung di awal bahwa di era pandemi ini memang ada UKM yang merosot terdampak, tapi ada juga yang melejit. Ternyata salah satunya atau salah duanya ini di Blitar banyak ya, usaha ikan koi, kemudian luat tongkong, cabai dan sebagainya itu malah naik omsetnya gitu dan nggak tanggung-tanggung tadi untuk panen koi sampai 150%. Nah, dan yang menarik lagi adalah di sini UKM itu dimaknakan sebagai usaha kreatif mandiri. Itu keren banget Kang Ajis. Salut untuk teman-teman UKM Blitar. Nah, halo Bang Fajar Ridianto. Halo. Yuk Om Eri silakan. Ya, makasih pengantar ya Bang. Ya, selamat siang semuanya. Gini salam Bang. Bu Tuti, salam Kang Ajis. Bang Fajar, tadi kan sudah dibahas oleh Bu Tuti dan juga Kang Ajis bahwasanya Blitar juga bangkit dari sisi UKM-nya gitu. Namun mereka memang hari ini masih melaksanakan kegiatan ekonomi kreatif yang memang kebanyakan masih konvensional. Nah, di era pandemi ini kan banyak himbauan untuk jaga jarak dan lain sebagainya. Memang transaksi yang tadinya konvensional itu beralih ke arah digital. Jadi di sini kita coba ingin nih Pak Fajar Ridianto sharing terkait dengan bagaimana sih peran, kemudian peluang serta produk Kiren menjawab perubahan perilaku konsumen karena era pandemi ini. Silakan Bang Fajar Ridianto, waktunya saya persilakan. Halo Bang Fajar. Halo. Oke, ada kendala kayaknya Om Fajar. Om? Kelihatannya agak nge-lag sih. Iya. Udah. Oke, siap. Saya izin share materi ya. Oke, silakan Bang. Sambil gitu. Oke, suaranya kedengaran? Kedengaran Om? Mantap. Jelas. Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang Bu Tuti. Terima kasih banget akhirnya kita bisa berkumpul di sini Bu Sekda. Kemudian Pak Ajis, thank you banget. Nah, ini peran UKM di Blitar kayaknya bergantung pada Bapak nih. Nah, kita kerjasama dengan beberapa platform untuk bisa menyiapkan teman-teman UKM di masa pandemi ini. Nah, kita tahu semua bahwa pada masa pandemi ini, pada masa pandemi ini
semua. Halo Om Fajar, Om Eri, halo. Halo Om Fajar, Om Latif. Ya, ya. Kayaknya Om Fajar ada gangguan koneksi deh kayaknya. Ada 4 hal perubahan mendasar yang terjadi. Awalnya diperintahkan tinggal di, sekarang mereka lebih suka tinggal di rumah. Wah, kedengaran? Bang Fajar, boleh kayaknya agak diulang ya tadi. Keputus Tadi tadi Bang. pas Oke, awal siap. sharing keputus. Ya, silakan. Oke, siap. Nah, sekarang gini, sebentar, saya kecil dulu. Nah, di masa pandemi ini ada 4 perubahan besar yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, awalnya mereka diperintahkan untuk tinggal di rumah. Tapi sekarang mereka suka tinggal di rumah. Wah, ini bahaya nih, artinya sekarang masyarakat sudah nggak keluar rumah lagi loh. Berarti siapa yang akan datang ke lapak kita? Siapa yang akan datang ke UKM kita? Wah, ini cerita baru lagi kan? Yang selama ini kita jualan di warung, selama ini kita buka toko, selama ini kita mengerjakan sesuatu di jalan, misalnya jualan, sekarang mereka tinggal di rumah, berarti nggak ada yang datang loh. Nah, ini perlu diantisipasi. Yang kedua, sekarang mereka sudah lebih pada pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu makan, ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang memang kebutuhan dasar orang hidup, udah nggak lagi beli baju, udah nggak lagi beli sepatu. Nah loh, berarti barang-barang kita yang selama ini kita jual seperti apa nasibnya? Udah nyetok nih. Kemudian menghindari kontak fisik. Kemudian tapi ada hal-hal lain bahwa solidaritas sosial makin tinggi. Artinya teman-teman itu sekarang lebih peduli dengan produk-produk rakyat. Nah, keempat perubahan ini apa sebetulnya yang terjadi di sini? Mereka sekarang tidak keluar rumah, mereka tidak belanja di luar. Artinya apa? Seluruh uangnya ada di handphone. Seluruh uangnya ada di handphone. Nah, siapkah kita para UKM? Siapkah kita para pelapak untuk naruh barang kita di handphone? Untuk naruh barang kita di website? Untuk naruh barang kita di sosmed? Sehingga barang kita ini bisa dibeli oleh mereka. Nah, dalam protokol COVID yang dicanangkan oleh pemerintah, salah satunya dari banyak hal yang ditetapkan adalah tidak adanya pertukaran uang tunai. Nah, sehingga kami berinisiatif di tahap berikutnya pada proses perdagangan adalah pembayaran. Nah, pembayarannya kita coba solusikan tidak menggunakan uang tunai, yaitu melalui scan kris QR Indonesia standar yang sudah distandarkan oleh Bank Indonesia. Nah, setelah dibayar oleh mereka, kemudian diantar oleh siapa? Diantar oleh Kurir. Nah, ekosistem ini yang kami ciptakan di relawan bersama teman-teman relawan TIK, menciptakan krisnya, kemudian setelah barangnya dibeli dan dibayar, diantarkan oleh Kurir. Kira-kira gambaran besarnya seperti itu. Kita lihat sekarang. Nah, dari sini kita lihat, mungkin suaranya nggak kedengaran, bahwa kita masih bisa sekarang jualan secara online, tapi tetap harus mengindahkan protokol-protokol COVID. Dari mulai mereka yang beli harus dibuat jaraknya, berjarak 1 meter. Kemudian penjualnya harus mencuci tangan, memakai masker, dan sarung tangan. Lalu pembayarannya harus menggunakan pembayaran digital. Kemudian barangnya bisa diantar atau barangnya diambil dengan cara tertentu sehingga tidak ada sentuhan fisik. Nah, solusi ini yang kita kampanyekan kepada para UKM, para pelapak, para pedagang yang ada di jalan atau di warung sehingga tetap bisa berjualan di masa pasca pandemi nanti. Di new era ini, protokol-protokol ini harus kita terapkan. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Saya next. Kemudian Telkom menyiapkan produk dengan 3 produk QR dengan berbasis kris. Yang pertama adalah dalam bentuk stiker, kemudian mobile, kemudian API modul yang bisa diintegrasikan kepada perangkat-perangkat yang sudah ada existing di toko, di kafe, dan sebagainya.
Ya, yang stiker adalah yang seperti tadi di gambar, di video, ditempelkan di gerobak, ditempelkan di warung dalam bentuk kertas atau stiker, atau kita pasang akrilik atau banner. Kemudian yang mobile bisa di-download di Google Play. Yang API bisa kita integrasikan ke POS, EDC, dan sebagainya. Bahkan kita punya paket-paket untuk paket media, misalnya di TV, kemudian paket untuk parkir on street, paket untuk tiketing untuk teman-teman pariwisata misalnya, membuatkan tiket dengan EDC sehingga pembayaran tiket tidak dengan uang tunai, atau paket billing, pembayaran PDAM dan lain sebagainya. Nah, paket-paket tematik ini sudah siap di kami, tinggal kita deliver ke siapa yang membutuhkan lewat teman-teman relawan TIK di Blitar. Om Hamzah sudah paham banget nih, nanti bisa disosialisasikan ya Om aja. Nah, cara daftarnya seperti apa? Cara daftarnya seperti ini. Ya, cara daftar seperti ini. Aku ditinggal aja kalau. Nah, ya dengan mobile, dengan stiker, atau dengan ini kita bisa lewat dengan browser, atau lewat website keren.id, atau lewat Play Store dengan Keren. Seperti ini. Kira-kira itu gambaran besarnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung download di Play Store dengan atau lewat website keren.id, atau lewat Play Store dengan Keren. Nah, nanti ada prosedur yang harus diisi, kemudian harus disiapkan, dan ini akan menjadi tutorial teman-teman dalam berjualan dan memanfaatkan pembayaran digital. Sekilasnya seperti itu. Nanti pertanyaan lebih lanjutnya bisa sambil jalan. Silakan Om Latif. Oke, menarik Bang Fajar ya. Jadi perilaku konsumen hari ini memang sudah berubah atau dari lewat website keren.id, atau lewat Play Store dengan Keren. Nah, juga nanti ada prosedur yang harus diisi, kemudian harus disiapkan lewat produk Kiren, dan ini akan menjadi bisa gitu kan, tutorial teman-teman dalam berjualan, tapi dengan protokol kesehatan dan juga ada pembayaran prosedur yang digital. harus diisi, Nah, kemudian harus disiapkan. Satu lagi nih yang menarik. Tapi sebelumnya akan menjadi teman-teman di sini tadi sudah ada 3 paparan dari narasumber. Kalau misalkan memang sudah ada yang mau ditanyakan untuk 3 narasumber sebelumnya, boleh teman-teman ketik di chat, sampaikan nama dan pertanyaan apa. Nanti pas sesi tanya jawab sudah tinggal kita bahas. Nah, masih ada 1 narasumber yang memang hari ini akan kita gali ya infonya, bahwa terkait dengan perilaku konsumen dan juga ada antar barang digital dan sebagainya. Ada Bang Eko Prasetya sebagai CEO dan co-founder Kururio. Nah, ini yang jadi menarik adalah transportasi online kan sebenarnya di Indonesia sudah ada ya Bang Eko gitu kan. Terus hari ini Kururio hadir. Nah, ini teman-teman di Indonesia sebelum nanti Bang Eko juga sharing tentang produk Kururio, tapi juga nanti bisa share kenapa sih Kururio hadir Bang Eko. Ada spirit apa di sini yang memang ini bisa bisa diterima dan bisa dicerna oleh teman-teman di sini semuanya, termasuk saya. Silakan Bang Eko, waktunya saya persilakan. Oke, terima kasih Bang Latif, matur suwun atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mau sapa-sapa hormat dengan Bapak-Bapak senior, Ibu yang saya hormati Ibu Tuti Komaryati MM selaku asisten Setda bagian ekonomi dan pembangunan Kabupaten Blitar, matur suwun. Pemda sudah mau sharing bareng. Ini jarang loh Bu ada Pemda yang mau sharing. Biasanya kalau sudah diajak acara beginian sudah pada kabur aja. Yang kedua, hormat saya Kang Aziz, penggiat seluruh UKM. Saya juga mau hormat Pak. Ini ya benar kata Bang Latif, ini UKM-nya keren kepanjangannya. Usaha kreatif mandiri. Wah luar biasa. Saya baru dengar ini Pak. Nah ini insya Allah akan menjadi inspirasi kami, teman-teman Kururio untuk mendampingi UMKM untuk go online di masa pandemi ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Fajar Edianto selaku CEO Kiren Indonesia. Ini luar biasa tadi pemaparannya. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetya. Saya adalah salah satu boleh dikata yang ya bareng-bareng lah membangun Kururio Indonesia. Mungkin saya izin sharing dari ini ya, sharing materi. Ini dia. Saya mau mulai dari materi saya yang ini. Seperti halnya di beberapa media yang sudah tampil, mungkin Bapak Ibu sudah banyak sangat melihat dari materi ini.
Ini kalau tidak salah 16 Juni kemarin Menteri UKM dan Koperasi Bapak Teten Mas Duki setidak-tidaknya memberikan statement tegas bahwasanya seluruh UKM diharapkan go digital. Artinya apa? Go online. Nah, ada penekanan yang paling luar biasa, hampir 90% UMKM yang terkena imbas pandemi COVID-19 ini akan betul-betul terkena imbasnya. Nah, kalau Kang Aziz tadi mengatakan UKM-nya nggak terkena, iya, UKM-nya dia kepanjangan usaha kreatif mandiri soalnya. Kalau usaha kecil dan menengah ya kena, Pak. Ya, ini yang menjadi inisiasi kami. Kenapa kemudian kami bergerak di Indonesia ini? Salah satunya adalah untuk memberikan pendampingan kepada seluruh UMKM, tidak hanya di Kota Blitar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote kita dampingi. Karena prosesnya hari ini, kalau Kementerian Koperasi dan UMKM baru mendeklarasikan untuk melakukan pendampingan UMKM harus go online, maka Kururio sejak pandemi Maret kita sudah melakukan pendampingan, kita roadshow di kabupaten kota, di daerah-daerah untuk mendampingi Bapak Ibu kita yang berada di UMKM. Oke, seperti penyampaian Bang Latif tadi, saya akan coba sharing apa sih ini Kururio, begitu kan? Ini binatang apa sih Kururio ini kok tiba-tiba nongol di muka bumi gitu ya. Nah, yang pertama adalah kenapa ada Kururio? Yang pertama Pak, transportasi online yang ada untuk menjangkau daerah 3T dan kepulauan ini masih belum ada di Indonesia. Masih belum merata transportasi online. Kenapa? Ini yang mengakibatkan perekonomian hari ini betul-betul memberikan tantangan yang luar biasa. Ini 3T, terdepan, terluar, dan terlupakan mungkin terakhir. Nah, ini menjadi bahaya kalau ada satu daerah itu betul-betul terlupakan. Yang kedua, adanya diperlukan jenis transportasi yang online yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Tadi Pak kami webinar di Kota Ternate. Di sana banyak permintaan bahwasanya Pak Eko tolong dong jangan hanya ojek motor dan mobil saja yang disediakan, tapi ada juga ojek laut. Daerah kita ini terdiri dari ribuan pulau yang butuh sentuhan untuk para pengusaha-pengusaha kecil, khususnya kopra yang berada di sana, pala yang ini yang menjadi rebutan Eropa sehingga menjajah negeri kita. Itu menjadi kebutuhan antar pulau. Nah, ini bagaimana solusi transportasi online? Nah, insya Allah Kururio akan hadir untuk memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa, khususnya di transportasi online. Yang ketiga adalah minimnya platform digital yang memberikan kemudahan para UMKM untuk go online, khususnya di masa pandemi ini. Nah, kami melanjutkan apa itu Kururio. Nah, ini singkat ceritanya. Adalah suatu aplikasi startup Indonesia yang bergerak pada layanan ojek, taksi online, kurir, food, dan delivery. Dengan mengusung tema adalah aman, nyaman, dan terjangkau. Nah, seperti yang dikatakan tadi, kenapa Kururio hadir, ini berbedanya kami. Kami hadir di seluruh penjuru Nusantara, yang kemudian menjadi wadah UMKM untuk go online, dan menjadi platform digital untuk fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Nah, alhamdulillah hari ini Bapak Ibu kami sudah hadir di kurang lebih 92 kabupaten kota, termasuk Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Jadi kita sudah ada di 92 kabupaten kota di seluruh Indonesia, yang insya Allah awal Mei kita akan launching lagi untuk di 26 kabupaten kota lagi, yang akan bareng-bareng dengan teman-teman relawan TIK seluruh Indonesia, dengan misi utama adalah memberikan pengawalan terhadap UMKM untuk go online. Jadi dulur-dulurnya Pak Aziz ini seluruh Indonesia insya Allah akan kami dampingi Pak. Nah, untuk data sederhana kami, profil, hari ini total customer kami terus bertambah. Pada detik ini kurang lebih sekitar 20.000 customer yang sudah masuk di Kururio Indonesia. Kemudian total driver sudah 14.000. Kemudian masuk juga di nilai total mitra. Ini termasuk yang boleh kami katakan resto, rumah makan. Ini sudah bergabung kurang lebih 672 dengan total mitra pasar. Nah, ini yang menarik lagi. Pasar ini Pak, seluruh pasar tradisional, toko-toko kelontong-kelontong, toko-toko sembako, pedagang-pedagang sayur, pedagang-pedagang ayam potong, bahkan pedagang daging, ini sudah bergabung bersama kami. Bahkan ada satu best practice yang berada di Kabupaten Pasuruan. Ini UKM yang bergabung adalah penjual bunga kuburan, Pak. Nah, sekalipun bunga kuburan itu UMKM juga yang perlu kita dampingi. Dan bahkan mereka berteriak, Pak D, untuk saat ini kami berjualan bunga hari ini, kadang-kadang bunga kami tidak laku. Karena siapa yang mau keluar? Siapa yang mau belanja?
kalau bukan orang-orang yang berada mungkin keluarga dan sejawatnya ada kedukaan seperti itu. Nah, ini fitur kami, mungkin singkat saja nanti kita sambung dengan diskusi. Ada fitur motor, mobil, food, pasar, dan kurir. Ya, masing-masing fiturnya seperti ini. Hampir sama seperti Gojek dan Grab. Cuman kami menekankan pada bagaimana fitur Kururio ini mampu memberikan solusi bagi para UMKM kita. Nah, ini salah satunya yang berada di food. Kita sudah menjadi kerjasama di kurang lebih seperti data tadi, 600-an lebih UMKM yang selamat, yang hari ini banyak curhat di masa kita, Pak tolong warung kami bergabung di Kururio, tidak ada lagi Pak yang datang di rumah makan kami, tidak ada lagi yang datang di pasar. Ini memberikan tantangan tersendiri, akhirnya Kururio memberikan fasilitas dengan itu, alhamdulillah asa untuk hidup di masa pandemi ini insya Allah menjadi terwujud. Satu lagi yang dapat kita bagi bersama, bahwasanya hari ini kita menuju masa yang dikatakan masa tidak lagi normal seperti kemarin-kemarin. Masa kita tidak lagi kita akan berharap kembali kepada normal yang kemarin. Kenapa? Karena sudah tidak mungkin kita akan kembali normal. Karena posisinya untuk pandemi ini butuh penanganan khusus dan waktunya tidak bisa dengan sekejap untuk berbalik. Maka dari itu pemerintah memberikan penekanan bahwasanya ini adalah masa new normal, normal baru dengan perilaku baru. Kalau mau berdagang boleh, tapi aturannya baru, gitu kan? Nah tentu kalau kita sebagai UKM kita tidak bisa lagi berdagang seperti yang lalu-lalu. Kita harus ada terobosan baru untuk bagaimana menjangkau pasar-pasar sehingga apa? Omset dari penjualan para UMKM tetap terjaga, asanya tetap terjaga. Sehingga apa? Kalaupun ekonomi ini bisa terputar, insya Allah pemerintah daerah akan mendapat cipratannya. Apa itu? Adanya perputaran ekonomi yang mengakibatkan pajak-pajak bisa kita kumpulkan dengan bagus. Plus juga kita menjaga yang namanya ketentraman dan ketertiban. Bayangkan kalau sudah ada pemutusan kerja gara-gara rumah makannya sudah tidak ada lagi yang membeli, ini pasti langkah yang paling sederhana adalah memutuskan atau mengurangi jumlah pegawai. Nah ini yang kita coba untuk bareng-bareng bersama UMKM supaya hal-hal tersebut tidak bisa terjadi. Nah ini kita juga akan bergabung dengan layanan Kiren, layanan KRIS pembayaran digital yang insya Allah ke depan kita akan integrasikan dengan Kiren Indonesia sehingga tahapan-tahapan berikutnya bisa kita lakukan dengan bagus sesuai dengan protokol social distancing, menjaga jarak, kemudian pembayarannya jangan lagi tunai, kita harus memakai cashless. Nah, pesan kami sebelum kami mengakhiri dari diskusi ini, pengantar ini, mari kawan-kawanku seluruh UKM yang berada di Indonesia, yuk gabung bersama, kita gotong royong bareng untuk mengusung ekonomi kerakyatan yang lebih merakyat, yang sesuai dengan selera rakyat, yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, yang bisa membaca adalah rakyatnya. Karena Kururio ini dibangun oleh rakyatnya, bukan oleh bangsa lain, gitu. Bukan oleh investor lain. Tidak ada satu rupiah pun investor yang masuk di sini. Semuanya karya anak bangsa. Seperti halnya semangatnya Kang Aziz, ini adalah sedulur UKM, dulure UMKM. Nah, kami hadir di sini untuk memperkenalkan diri. Nih ada dulur baru, Pak, yang mau kenalan, yang mau gandengan bareng, yang mau jalan bareng bersama kita. Tentu seperti spirit yang dikatakan Bang Aziz tadi keren tadi. Melalui Blitar ini kita jadikan pilot project pengembangan UMKM yang berbasis digital, pengembangan UKM yang berbasis online. Nah, tentu dengan Ibu Tuti yang berada di pemerintah, sekaligus saya menyapa Bapak Kadis Kominfo, ini namanya kayaknya sama dengan saya Pak. Selamat sore Bapak Kadis Kominfo, Pak Eko, salam hormat. Nah, kemudian Ibu Tuti, sebelahnya Ibu Tuti, adiknya Ibu Tuti mungkin ya. Mohon maaf saya tidak kenal Ibu, moga-moga kita bisa menjalin silaturahmi untuk di masa-masa yang akan datang. Untuk pendaftaran dan kemudian kemitraan Kururio ini sangat mudah, dapat diakses di beberapa website kami. Terakhir yang dapat kami sampaikan untuk di materi sisi dari Kururio sendiri, ini kami banyak membuat fitur-fitur, kemudian flyer-flyer. Sekarang bukan lagi belanja kebutuhan sehari-hari, jadi lebih mudah, cukup masuk di Kapasar, Anda bisa belanja macam-macam. Mau beli sembako boleh, mau beli sayur boleh, mau beli telur juga boleh. Kemudian ini model baru, jualan online tanpa ribet. Nah, tagline kami, jualan sayur-sayuran. Nah, terakhir Bang Latif dapat kami laporkan, ini adalah pesan kami kepada seluruh mitra-mitra kami, bahwasanya untuk para driver, mitra dan masyarakat seluruh Indonesia,
Kururio mempunyai beragam layanan dan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap pengguna di berbagai daerah. Insya Allah menjanjikan akses dan keuntungan usaha bersama. Hanya karena Kururio yang mempunyai kepedulian akan akses transportasi online yang dapat dinikmati di seluruh pelosok dan penjuru Nusantara. Salam Kururio itu kita, salam merah biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Eko. Menarik sekali ya, ini Kururio hadir sekarang menjadi teman UMKM, kemudian juga menjadi salah satu produk dari relawan TIK yang memang ingin memberdayakan UMKM go online gitu kan, dan go digital. Nah, 4 narasumber sudah memaparkan masing-masing pengalaman, materi, dan juga program-programnya. Hari ini kita masuk sesi Q&A atau sesi tanya-jawab. Saya akan buka 6 pertanyaan di sesi webinar ini. Salah satunya sudah ada di chat. Yang lain boleh ini ya, kalaupun ada yang mau langsung bersuara silakan. Tapi saya bacakan pertanyaan pertama. Ini untuk Bang Fajar. Halo Bang Fajar. Halo, Bang Fajar Rudianto. Kayaknya keluar dari itu. Boleh, ada yang mau bertanya? Silakan. 6 pertanyaan ya di sesi diskusi kali ini. Boleh acungkan tangan atau boleh di chat atau boleh langsung bersuara, perkenalkan nama, langsung bertanya untuk siapa. Untuk pertanyaan Om Fajar mungkin bisa dibacakan. Boleh. Nah, untuk peran Om Fajar, bagaimana caranya supaya konsumen tetap membeli secara online ke pedagang langganan dan sekaligus memperluas jangkauan konsumen bergabung dengan Kiren. Salam sukses dari Anton Bekasi. Izin ke depan dibantu fasilitasi sosialisasi Kiren di Kota Bekasi. Terima kasih. Mungkin di sini ada timnya Om Fajar ya yang bisa bantu ikut jawab nih. Oh, minta di-unmute Bang Denny, Bang Eko. Ya, silakan Bang Denny menjawab pertanyaan. Terima kasih Mas Pak Anton dari Bekasi. Boleh diulang dong Mas, sorry. Jadi bagaimana sih caranya supaya konsumen tetap membeli secara online ke pedagang langganan dan sekaligus memperluas jangkauan konsumen bergabung dengan Kiren, dengan produk Kiren. Jadi izin juga ke depan dibantu fasilitasi sosialisasi Kiren di Kota Bekasi. Nih, programnya gimana Bang Denny? Silakan Bang Denny. Siap. Untuk yang produk Kiren ini kan memang fokus ke UMKM ya. Jadi bukan untuk yang ke konsumennya atau si pembelinya. Jika memang kalau si UMKM-nya kita memang udah mulai berani untuk tidak menggunakan uang cash, pasti konsumennya itu juga pasti akan beralih sih seperti itu. Jadi kita harus konsisten dulu untuk taati peraturan pemerintah, si konsumennya beralih. Itu sih yang pasti. Nah, yang untuk yang Bekasi, insya Allah memang kita udah akan persiapkan untuk gerilya ke sana juga. Mudah-mudahan sih nggak jauh-jauh amat waktunya. Itu sih Mas Latif. Siap Bang Denny. Wah, itu ternyata pertanyaan dari orang Blitar yang hari ini berada di Bekasi Bang Denny. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Aceh. Ini untuk Bang Eko. Apakah Kururio sudah beroperasi di Sumatera, khususnya untuk Aceh? Salam sukses Bang Eko. Boleh dijawab langsung Bang Eko ya? Oke. Untuk Sumatera hari ini kita sudah banyak menginisiasi di beberapa daerah, khususnya di paling ujung kita sudah ada relawan TIK Aceh, daerah istimewa Aceh, yang kurang lebih sekitar 26 atau 20 gempong yang hari ini sudah dipersiapkan untuk masuk bekerja sama dengan UKM yang berada di seluruh Aceh, sehingga di masa pandemi ini seluruh produk-produk pertanian, seluruh produk-produk perkebunan ini bisa dipromosikan di aplikasi Kururio di marketplace kita. Kemudian yang kedua ada lagi teman-teman yang di kepulauan sudah ada masuk dari Pulau Nias, mulai Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Selatan itu sudah ada dari Sumatera Utara. Kemudian Kota Padang hari ini juga sudah online. Kemudian mana lagi ya? Masuk lagi di Belitung Timur. Untuk di Provinsi Bangka Belitung sudah masuk melakukan proses inisiasi. Kemudian di Bandar Lampung. Nah, ini juga sudah ada beberapa teman-teman di sana untuk masuk. Yang lainnya masih melakukan proses administrasi, terutama di Kota Medan, di Kota Jambi,
ini sudah masuk di tim dari Kururio. Begitu untuk Aceh, terima kasih pertanyaannya. Ya, masih ada yang bertanya? Boleh silakan, mau mengacungkan tangan. Itu Om, dari Om Geri, Om. Salam dari Sukabumi katanya. Iya. Di sini juga hadir dari Sukabumi, Jawa Barat, dari Aceh, Blitar tentunya, teman-teman Jawa Timur, dari Ngawi juga ada. Nah, ini dari Ambon, top up saldo di Fitur Kurir apakah bisa dipakai buat pembayaran non tunai baik untuk drive atau customer, baik untuk driver atau customer? Boleh Bang Eko? Siap. Oh, ini kayaknya pertanyaan ke saya semua nih kayaknya. Oh, nanti ada dari Kang Geri, nanti ada untuk pemerintah Kabupaten Blitar. Oke, siap. Karena Bang Eko dulu yang jawab ya, silakan. Oke, untuk di Ambon top up saldo dari Fitur Kurir apa bisa digunakan buat pembayaran non tunai baik di drive maupun di customer. Untuk saldo saat ini sudah bisa dilakukan top up via aplikasi Kururio yang insya Allah minggu ini sudah kita siapkan untuk top up secara otomatis. Kemudian untuk pembayaran ini sudah bisa tersinkronisasi antara satu sistem pembayaran driver kemudian ke customer sampai ke merchant. Insya Allah ini sudah akan bisa, kita sudah bisa akan nikmati di hari Senin ke depan, Bang. Untuk Kota Ambon, terima kasih. Kota Ambon sudah menjadi salah satu kabupaten kota di Indonesia Timur yang Kururionya sudah menunjukkan progres yang luar biasa. Salam hormat saya kepada seluruh kawan-kawan yang berada di Kota Ambon. Danke. Terima kasih Bang Eko. Kita lanjut ini pertanyaan ke ini ya. Mohon izin Ibu Tuti. Ada pertanyaan strategi pemerintah Blitar untuk mensinergikan pihak-pihak menghadapi new normal ini dalam mendorong UMKM tetap survive itu seperti apa Ibu? Tadi mungkin sedikit sudah dibahas, tapi Ibu juga mungkin punya pandangan lain ketika 3 narasumber setelah Ibu memaparkan juga program dan produknya. Hari ini mungkin Ibu bisa menambahkan strateginya seperti apa. Boleh Ibu Tuti untuk menjawab pertanyaan dari Kang Geri Sukabumi. Jadi saya ingin apa dari Pak Giri Kegiran Agus Sukabumi ya, dari Sukabumi. Alhamdulillah Sukabumi juga monitor. Jadi terkait dengan adanya COVID ini, tentu saja dari kita berubah. Yang biasa berkerumun, bertatap muka. Ini karena sudah tersedia teknologi informasi, semuanya serba online. Seperti itu. Nah, inilah yang akan kita sosialisasikan secara terus-menerus kepada masyarakat, terutama masyarakat sekitar bawah. Yang penting 3 hal yang harus kita lakukan, bahwa untuk UKM itu kualitas yang sudah diproduksi itu harus terjaga. Kemudian kualitas dan kontinuitas seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Adib itu ketika itu sudah pasti terjaga. Nah, kemudian kebetulan sekali di Kabupaten Blitar sebelum adanya COVID kita sudah melaksanakan kerjasama perdagangan dengan pemerintah Provinsi DKI itu dengan BUMD-nya sana, Pasar Jaya, kemudian Food Station, kemudian Dharma Jaya. Nah, dari produk-produk yang ada di kami, ketika kemarin itu ada COVID untuk pengiriman itu memang ada sedikit hambatan, akhirnya kita kerjasama dengan PT KAI yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Jadi kita mengirimkan telur itu pakai kereta api, mengirimkan cabai nanti juga akan pakai kereta api. Ini kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Ini akan kita dorong terus. Di sisi luar kami dari pemerintah akan selalu memfasilitasi kerjasama ini. Tetapi tetap diingat bahwa pola-pola kerjasama ini yang di internal ini untuk protokol kesehatan tidak bisa dilepas. Tidak bisa kita abaikan, itu hukumnya wajib. Jadi harus pakai masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Oleh karena itu dengan kehadiran aplikasi-aplikasi teknologi ini yang sangat membantu di masyarakat, kami sangat welcome kepada siapapun yang datang ke Kabupaten Blitar asal itu mengumpulkan untuk rakyat kami. Kururio hadir langsung ke UKM, jadi masalahnya UKM. Kami sangat berterima kasih. Moga kami sangat sangat terbuka untuk itu. Selama ini untuk mengumumkan Kabupaten Blitar, saya Pak Adib juga akan menerima dengan senang hati. Tetapi perlu diingat bahwa SDM di lapisan tataran bawah, terutama usaha mikro, itu memang perlu pembelajaran, perlu kesabaran, perlu pendidikan, edukasi yang terus-menerus. Nah,
ini yang kami harapkan seperti itu. Mungkin ini adalah salah satu terobosan, makanya kemarin saya bilang kepada teman-teman, kalau memang ini nanti dilaksanakan harus ketemu tatap muka ya dengan kami, nanti kerjasamanya seperti apa, tetapi kami memfasilitasi itu dari seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Blitar seperti apa. Dalam jangka pendek seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa seluruh produk UKM itu banyak dibeli oleh pemerintah menggunakan anggaran APBD. Kami mohon maaf Pak Aziz, mungkin agak terlambat namanya uang APBD seperti itu. Jadi memang harus caranya itu memang harus ada step by step yang tidak bisa langsung. Tetapi sesuai dengan perintah dari Pak Bupati, ada surat edaran bahwa ASN pun harus membeli barang-barang UKM, dan itu sudah banyak kita lakukan. Ketika kemarin teman-teman itu pas hari raya itu ada zakat misalnya, itu pun zakatnya pasti ditambahi dari produk UKM, tidak hanya beras tapi ditambahi. Nah ini adalah salah satu bentuk kepedulian kita dalam waktu yang pendek. Dalam jangka panjang ya kita akan intensifkan untuk kerjasama perdagangan, dan alhamdulillah kemarin ayam, karena produksi telur yang saya sampaikan, produksi telur di Kabupaten Blitar itu per hari bisa mencapai 1.000 ton. Nah ini kalau tidak kita support penuh, nanti telur di Kabupaten Blitar jadi apa ya kalau tidak bisa kita keluar dari Kabupaten Blitar. Kemudian juga dengan ayam, daging ayam, kita juga sudah mulai kerjasama nanti ke luar daerah, mungkin akan ke Maluku sampai ke Irian. Nah cara-cara seperti ini, support seperti inilah yang kita lakukan dari pemerintah, dan ini kita lakukan terus-menerus. Kemudian cabai juga begitu, cabai juga akan dikirim ke Jakarta. Pak Aziz sudah bekerjasama dengan Kabar Jaya, insya Allah juga sudah mulai kirim ke sana. Jadi dengan dukungan dari teman-teman relawan yang ada di Kabupaten Ayam Merah itu kan semua super soto di seluruh Indonesia itu menggunakan ayam itu, tidak menggunakan ayam kampung, karena kalau menggunakan ayam kampung harganya mahal. Nah, misalnya di Blitar ini kita produksi ayam, kita goreng, kita seseti atau kita potong kecil-kecil kayak dagingnya sudah dipotong-potong gitu kayak anyasol itu, terus kemudian dibungkus satu pak isi 2 kilo, kita jual dalam bentuk jadi. Itu akan meringankan penjual di soto di Jakarta. Ini kan inovasi. Nah, misalnya Gororio mempromosikan sambil promosi, tidak hanya mengantarkan, Pak. Sambil tidak mengantarkan. Jadi divisi-divisi nanti itu tidak hanya mengantarkan produk, tetapi sekaligus kita siaplah memberikan contoh sampel gratis untuk 1.000 pack, itu siap. Datang ke soto-soto di Jakarta, ya kan? Pak, Bu, kalau pakai daging ini kan Bapak kalau motong ayam, kemudian motong kecil-kecil, itu kan mahal, karena UMR di Jakarta di atas 4 juta. Di Blitar cuma 1.900.000, Pak. Ayam di sini jauh lebih murah. Kita jual lebih mahal, sana dapat harga lebih murah. Artinya 50-50 saling untung. Gororio dengan pembayaran kiren itu mudah. Nanti semuanya kan taksesnya pakai kiren itu di sana. Semacam itu, Pak. Jadi tidak hanya mengantarkan, tapi juga sekaligus mempromosikan. Kita siap, teman-teman siap memberikan paket sampel kepada Gororio, dikirimkan ke Jakarta, mereka sambil jualan itu. Jadi tidak hanya sekedar mengantarkan, tetapi sekaligus menjadi marketer kita. Nah, misalnya gitu, Pak. Ini inovasi. Artinya inovasi ini saya kira bisa dilakukan. Jadi misalnya kecap kita kecap terbaik. Karena apa? Gula kelapanya gula kelapa asli, bukan gula tebu. Memang ada yang menggunakan gula tebu, ada yang menggunakan karafinasi. Tapi kalau kita menjamin itu, kita memberikan kualitas produk yang terbaik. Nah, yang dilakukan Surukan dan teman-teman UKM di Blitar, saya kira adalah kreativitas. Kita selalu akan, tidak mungkin hanya kita oke lah KO 2 bulan, tapi kita harus menang 1 tahun ke depan, kan gitu. Jadi inovasi-inovasi misalnya sekarang saya sampaikan pada Guru Rio, apakah bisa ditangkap? Tadi Pak Eko belum menjawab soal saya tawarkan ikan koi tadi. Ikan koi tadi itu persoalannya itu belum dijawab. Itu potensi besar itu. Iya. Itu potensi besar. Misalnya di sini Pak, saya jawab Pak. Tadi belum perhatian dari Guru apakah tidak diperhatikan, ini bahaya. Padahal itu potensi sangat besar, Pak. Kerjasama layanan. Karena ini semua kan pakai digital semua, Pak. Artinya street track kan bisa. Koinnya sudah sampai Keramat Jati, ya sudah sampai, berarti dinyatakan hidup.
bisnis as insurance aja, nanti kalau misalnya kirim masuk insurance, untuk ikan koi itu belum ada yang masuk, Pak. Padahal ikan koi diasuransikan itu cukup besar populasinya. Kalau sehari itu ada 50.000 ekor yang dijual ke berbagai daerah, kemudian diasuransikan, satu ekor itu minimal 100.000 loh Pak harganya, sampai 5 juta rupiah loh per ekor. Itu kalau sektor asuransi masuk ke situ, petani senang. Petaninya kenapa? Blitar senang. Mati diganti di cover sama asuransi. Itu harus dilakukan. Nah, hal-hal kayak gini Pak, saya kira pertemuan ini sangat bermanfaat. Jadi saya sungguh senang bisa bertemu dengan Bapak sekalian. Pak Eko dua-duanya, Pak Eko Kominfo saya yakin cepat sekali bergerak. Jadi hal-hal kayak begini, misalnya beli koi cukup 112 gitu, keren Pak. Itu dulu Pak Guyon Pak Eko. Jadi misalnya gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah membangun akses pasar, khususnya Indonesia Timur. Indonesia Timur itu pintu masuknya cuma beberapa Pak. Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Kalimas, Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Banyuwangi, itu saja. Itu kalau kita gerebek itu luar biasa. Persoalannya adalah transportasi. Bagaimana transportasi ini dipecahkan bersama. Karena apa? Pengiriman, misalnya kita ekspor Pak ya. Ekspor kita kan ekspor berjamaah. Kalau ekspor 1 unit keberatan Pak, UKM keberatan. Yang kita lakukan itu ekspor berjamaah. Nah, sehingga satu kontainer itu isinya sekitar ada 100 item produk. Jadi saling kirim, saling itu bisa. Tapi kalau sendirian satu kontainer gitu berat Pak, berat. Itu UKM saya yakin biarpun didukung sama bank juga keberatan. Tapi kalau pembayarannya itu di depan, kemudian dikirim, itu mudah. Nah, yang kita cari yang gitu. Saya yakin Pak Eko Prasetyo akan memberikan jalan keluar. Bagaimana produk, ya kita nggak usah banyak-banyak dulu lah. Kita misalnya ada 7 item produk UKM Blitar yang unggulan, misalnya wajik kletik, kemudian madu mongso, terus sambal pecel, terus ikan koi, misalnya gitu bisa diperoleh dengan baik. Itu pasarnya ceruknya cukup besar Pak, di Indonesia Timur cukup besar. Itu jadi yang harus dilakukan seluruh UKM, menjawab pertanyaan tadi Pak. Itu banyak sekali, utamanya adalah semakin luas kita membuka peluang usaha, maka menarik. Kalau perlu Pak, saya mengatakan orang Blitar itu di seluruh, kalau orang Lamongan itu di mana-mana ada bebek bakar, bebek itu, kalau soto kudus di mana-mana, kemudian orang Padang nasi Padang. Kalau orang Blitar itu di mana-mana di setiap kota ada. Apa itu Pak? Ketok Magic itu di mana-mana ada. Itu bisa menjadi kantor perwakilan marketer produk-produk UKM Blitar. Digabungkan dengan Gorilio, itu keren Pak. Terima kasih Pak. Siap. Makasih banyak Kang Aziz. Ini sebelum ke Bang Eko dan nanti mungkin saya sedikit colek Bang Hamzah ya di sini sebagai pegiat RTIK di Kabupaten Blitar. Balik lagi ke pemerintah nih. Ada tadi ya, maksudnya nyambung pertanyaannya dengan pertanyaan untuk Kang Aziz. Kalau tadi di sisi pegiat seluruh UKM, nah ini Dinas Koperasi untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran secara lokal itu ada strateginya nggak? Terus mungkin nanti langsung dilanjut ke Pak Kadis ya, Pak Kadis Kominfo terkait dengan apakah Dinas Kominfo dapat, bukan yang itu, bentar, lebih ke yang ini. Selama ini apa bentuk kerjasama antara RTIK Kabupaten Blitar dan Kominfo? Secara tadi diutarakan bahwa RTIK bilang Kominfo, nanti dari Dinas Koperasi, kemudian ke Pak Kadis Kominfo, lanjut ke Bang Hamzah, dan terakhir nanti Bang Eko Prasetya untuk menyimpulkan semuanya ya dari pertanyaan tadi. Boleh silakan dari Pemda dulu ya. Waktunya saya persilakan. Maaf ini saya ingin menyampaikan apa yang diinginkan oleh Pak Aziz tadi tentang akses pasar. Jadi dari pemerintah secara internal, Pak Bupati sudah ada program bela dan beli produk kita. Dan setiap saat selalu didengungkan itu adalah salah satu bentuk kegiatan bahwa masyarakat Kabupaten Blitar belum menikmati produk luar, harus menikmati produk kita sendiri, termasuk adanya olah kembar. Sudah mau ada saat beli kemput Blitar, Pak Eko pasti tahu nggak sebenarnya? Jadi jangan pergi jauh-jauh kalau belum mengunjungi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Blitar. Dan itu sudah didukung dengan
program dari tingkat SD dan SMP tidak boleh pergi ke Bali kalau belum keliling Blitar. Jadi sudah ada program seperti itu yang dilaksanakan oleh Bapaknya. Gitu ya Pak Ajis ya. Yang internal seperti itu. Secara eksternal kita juga sudah mempunyai akses pasarnya, itu sudah kerjasama perdagangan. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, dengan jadi sudah ada melalui tim pengendali inflasi daerah Pak Bupati kita sudah bersama dengan Pak Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Dan itu seluruh produk yang ada di Kabupaten Blitar insya Allah bisa dikirimkan ke sana. Tetapi yang di internal kami untuk masalah peningkatan kualitas itu sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan. Mohon maaf ini saya rangkap karena dulu pernah jadi PLT Kepala Dinas Koperasi. Jadi saya tahu persis bahwa untuk kualitas itu kita juga melaksanakan pelatihan-pelatihan yang tidak ada henti-hentinya. Kalau memang itu produk itu sangat diminati di luar, kita akan melaksanakan pelatihan baik dari kualitas rasa, kemudian kemasan, penampilan itu juga kita adakan pelatihan-pelatihan. Kemudian izin-izin secara resmi, secara online juga dilaksanakan yaitu PIRT, BPOM, dan sertifikat halal untuk makanan seperti bukunya kita berikan kepada teman-teman semua. Jadi secara internal sudah kita berikan. Kemudian alhamdulillah ada Pak Adis yang diekspornya luar biasa. Ini memang harus gabungan, kalau sendirian UKM memang nggak kuat Pak Adis. Perlu gabungan secara bersama-sama untuk mengekspor. Selain itu untuk akses pasar kita juga mempunyai paguyuban Blitar Raya diaspora. Jadi orang-orang Blitar yang ada di luar Blitar itu semuanya sudah kita hubungi, sudah kita kirimkan produk-produk yang ada di Kabupaten Blitar yang perlu untuk supporter. Dan alhamdulillah di beberapa tempat sudah ada outlet tersendiri Pak Aziz tentang produk Blitar, dan itu dibuka oleh orang Blitar sendiri. Jadi orang-orang Blitar yang ada di luar, baik di Jakarta, Bekasi, bahkan di luar Jawa sudah sering menghubungi kami untuk dikirimkan produk-produk yang ada di Kabupaten Blitar. Jadi kita dari pemerintah tidak tinggal diam. Jadi tidak hanya di COVID memang sementara hanya untuk di Bansos, tetapi untuk yang lain-lainnya juga kita awali sebelum adanya COVID, dan dengan adanya COVID tentu saja akan kita stok perlu lagi, apalagi dengan menggunakan media online yang sudah ditawarkan oleh berbagai pihak. Selama menguntungkan rakyat kami, insya Allah itu akan kita laksanakan. Itu jawaban dari kami, mungkin yang dari Pak Eko Pergerakan. Baik, kami menambahkan sedikit berkaitan dengan proses perkembangan kerjasama untuk relawan dari Ikatan Pemerintah. Jadi perlu diketahui bersama untuk usia RTIK Ikatan Blitar masih berusia 2 tahun kurang lebih. Sejak tahun 2019 dilakukan oleh yang Bapak Bupati. Jadi yang sudah dicanangkan program-programnya adalah satu mendampingi Desa Pintar. Jadi Desa Pintar didampingi oleh teman-teman RTIK, layanan berbasis online yang ada di desa dibantu oleh teman-teman RTIK. Kemudian yang kedua mengusulkan aplikasi Pilkades yang dilombakan secara nasional, waktu itu dipresentasikan di Bangka Belitung. Itu yang kedua. Kemudian mengirim ke Bangka Belitung tim dari RTIK untuk mengikuti sarasehan dan ulang tahun dari RTIK nasional. Kemudian yang berikutnya kami memfasilitasi juga bahwa untuk kerjasama dengan sekolah-sekolah, pembuatan web, kemudian dengan pengenalan digital kepada sekolah, kami berikan mandat langsung kepada teman-teman RTIK yang sudah bergabung, salah satunya adalah SMK Kademangan. Kemudian yang berikutnya salah satu banyak pengurus di pandu digital pramuka Kominfo itu kebanyakan dari teman-teman RTIK, termasuk layanan 112 kita coba untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman relawan RTIK. Tentu banyak nanti yang akan kami diskusikan, kita kembangkan, termasuk Purworejo kemarin kita fasilitasi untuk presentasi di Bapeda dengan beberapa OPD. Kemudian kemarin sebenarnya sudah ada kerjasama dengan pemerintah pusat Kominfo untuk mengadakan sarasehan
pemuda di Kampung Coklat, namun ada pandemi corona ini sehingga ditunda. Dan banyak hal yang ada penundaan memang karena tadi refocusing, kemudian relokasi anggaran dan lain-lain. Barangkali itu untuk relawan TIK yang sudah eksis di Kabupaten Blitar, tentu kami fasilitasi juga mereka acara dengan Pak Bupati, kemudian kita fasilitasi pertemuan dengan beliau di Pendopo, tentu untuk menggali potensi-potensi yang ada di relawan. Barangkali itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis dan Ibu Tuti. Sebelum saya lanjut ke Bang Hamzah dan nanti ke Bang Eko, ini ada sedikit tambahan ya dari Bang Fajar Edidianto, karena mungkin beliau juga ada kegiatan lain. Sekaligus closing statement dulu dari Bang Fajar ya. Silakan Bang Fajar Edidianto. Bang Eko boleh di-unmute dulu. Sudah. Bang Fajar. Ya, silakan. Oke, silakan. Terima kasih Pak Kadis, Bu Tuti, terima kasih banget. Nah, teman-teman, mungkin saya juga sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Saya dua seragam, Bapak. Mohon izin, seragam pertama yang warnanya biru sama dengan Om Hamzah, yang satu lagi sebagai keren. Jadi saya pakai yang kali ini yang pertama sebagai biru dulu. Tadi mendengar deretan kerjasama yang sudah disampaikan ke teman-teman RTIK Blitar, kami mohon banget terima kasih. Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Blitar atas kepercayaan ke teman-teman di Blitar. Dari mulai kegiatan pertama ya Om Hamzah kita ketemuan, kemudian Om Hamzah melaporkan bahwa betapa akrabnya ya, jalinan cinta antara RTIK dan Pemda. Dan kemudian pada akhirnya bisa diberangkatkan ke Festik. Nah ini makin memperluas, dan terima kasih plakatnya ada di sekretariat kami saat ini dari Blitar. Langsung begitu pengukuhan kami langsung dapat plakat adalah bukti kepercayaan pemerintah daerah kepada kami, Pak. Terima kasih banget. Nah, wujud terima kasih kami ini kami perintahkan langsung ke Om Hamzah untuk totali kontribusi pada pemerintah daerah dari apapun yang kami punya, apapun yang relawan TIK punya. Relawan TIK udah bekerja sama dengan banyak pihak. Salah satunya dengan Kurorio, salah duanya dengan Keren dari Telkom, salah tiganya dengan Altera dan lain sebagainya, Pak. Bahkan kita sampai kemarin sempat kerjasama dengan Asosiasi Kadis Kominfo Provinsi untuk bisa lebih menancapkan apa yang bisa kami bantu untuk kita bisa menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah. Kira-kira begitu. Dan untuk teman-teman UKM, Kang Ajis dan ada sedulur UKM Blitar, kami siap untuk mendukung digitalisasi pembayaran di UKM. Pak Kadis kami laporkan juga, Pak Kadis bisa bawa kami lewat Om Hamzah untuk mendigitalisasi tiketing di pariwisata, mungkin kemudian billing untuk pembayaran-pembayaran rutin di PDAM, kemudian parkir on street. Misalnya kita sudah punya dengan aplikasi Kris ini, kita bisa tempelkan ini di device apapun. Dan ini atas nama pemerintah daerah Blitar, kami akan siap untuk membantu lewat Om Hamzah. Om Hamzah sudah kami daulat untuk melakukan apapun yang kira-kira bisa membuat peran pemerintah di masyarakat lebih kuat lagi di masa pasca pandemi besok. Terima kasih juga untuk kesempatan hari ini kita bisa kumpul. Terima kasih Kang Ajis, sedulur UKM juga terima kasih, Bu Nur, Bu makasih, Bu Tuti, makasih banget. Kemudian Om Eko, thank you banget. Ini adalah realisasi ya, hal kecil yang kami sumbangkan. Mudah-mudahan ini bisa banyak membantu Pak Kadis. Terima kasih Bang Latif. Ya, terima kasih Bang Fajar Edidianto, sangat menarik ya. Tadi ketika Pemda juga berdiskusi, ada satu poin penting yang saya ambil, bagaimana hari ini Pemda Kabupaten Blitar sangat-sangat terbuka dengan segala bentuk sinergi dan kolaborasi. Tentunya tadi juga ada sedikit bahasan bahwa hari ini penting juga untuk mengedukasi masyarakat nih terkait dengan era pandemi ini, terkait dengan proses pembayaran ataupun dengan protokol kesehatan dan lainnya. Maka di wilayah edukasi ini, di sini ada Bang Hamzah, RT Kabupaten Blitar, boleh ikut sharing juga sebelum nanti ke Bang Eko terakhir ya. Karena gini, kalau pertanyaan ini pasti bakal terus-terusan ada. Tapi intinya di webinar ini kita sudah berkomunikasi semua antara Pemda, pebisnis, pegiat, intinya ada semua. Tinggal nanti sinergi lanjutan di follow up kayak gitu. Silakan Bang Hamzah Fatoni, RT Kabupaten Blitar, waktunya saya persilakan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Asisten yang saya hormati, Pak Eko, Kadis Kominfo yang saya hormati, Kang Aziz, siap Kang Aziz? Nih, Bang Fajar, Ketua Umum kami, Relawan TIK Indonesia, dan Mas Eko, Eko Prasetya ya, karena ada 2 Eko di sini. Saya terima kasih sekali diberikan kesempatan. Memang hari ini kami bukan salah satu narasumber, tetapi perlu kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Eko Susanto, Kepala Dinas Kominfo tadi, bahwa kami bulan Mei itu adalah relawan TIK Kabupaten Blitar, itu dikukuhkan oleh Pak Bupati 2019 bulan Mei, berarti sekarang baru setahun lebih, beberapa bulan. Memang kalau tadi Bu Tutik sampaikan bahwa ada olas kembar, kebetulan sebelum terjadi pandemi COVID, pihak Baparda itu bekerja sama dengan kami, dengan relawan TIK Kabupaten Blitar, bahkan sewa hostingnya juga sudah dilakukan untuk membuat aplikasi olaskembar.id yang intinya adalah untuk booking atau pemesanan itu dilakukan secara online. Mungkin kemarin kami mengadakan webinar juga dengan Ketua Baparda Kabupaten Blitar, Pak Aksin, dan nanti akan kita follow up lagi secara lebih ini agar bisa di launching segera. Itu olaskembar.id. Kemudian sebenarnya kami relawan TIK Kabupaten Blitar ada 2 hal saja yang perlu kita perhatikan, kita sepakati antara relawan TIK Kabupaten Blitar, kemudian pemerintah kabupaten dan bosnya UKM di Blitar Raya, Kang Aziz. Itu ada 2 saja sebenarnya yang kami harap untuk bisa kita jadikan kerjasama, poin kerjasama, yaitu satu bahwa untuk masyarakat UMKM atau masyarakat usaha kecil di Blitar, maka kami relawan TIK siap membantu untuk mendampingi dalam artian memulai membiasakan adanya perilaku baru, yaitu online lebih asik. Kami pakai sebagai tagar. Jadi mulai sampai, karena memang seperti disampaikan oleh Bu Tutik tadi bahwa tidak mudah untuk mendampingi mereka. Nah, mungkin Kang Aziz, yang dimaksud UKM di sini adalah UKM yang paling kecil, yaitu yang paling di pasar gitu ya. Itu tidak mudah. Beda dengan UKM yang mungkin sudah mulai ekspor gitu ya. Nah, ini tidak mudah, sehingga perlu pendampingan secara personal. Kami lakukan selama ini dengan memulainya dari kecamatan yang paling timur, yaitu di Selorjo. Ternyata memang harus personal, dan alhamdulillah selama ini berjalan walaupun dengan kesabaran rangkap 27, nah, gitu ya. Nah, yang kedua adalah bahwa pemerintah daerah memang bertanggung jawab terhadap kehidupan usaha kecil ini. Maka dalam hal pendampingan, maka perintahkan kami, gitu ya. Ini istilah Bang Ketua Umum nih, saya pakai istilah Bang Fajar, bahwa perintahkan kami agar kami mendampinginya, sehingga difasilitasi agar dengan menggunakan tools solusi, yaitu Kururio, Pasar Blitar, Pasar Online, Ojeroles, dan beberapa aplikasi yang kita punya. Jadi itu aja dari kami. Mungkin Bu Tuti yang kemarin saya sampaikan lewat WA, ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, nanti ada perkembangan dan lain sebagainya, mungkin kita terjadi yang namanya perkembangan dan seterusnya. Saya kira itu Mas Latif, Bang Latif ya, dari relawan TIK Kabupaten Blitar. Selebihnya nanti kita mulai bekerja saja. Ya, Kang Aziz, saya mungkin sowan ke sana nanti awal setelah webinar ini. Ya. Boleh nggak? Saya kira itu aja. Monggo Bang Latif.
Oke, terima kasih Pak D. Hamzah. Mohon maaf, ini Bang Latif barusan konfirmasi ke saya kalau ada sedikit gangguan. Mohon bantuan untuk forum ini diteruskan oleh Om Eko. Lanjut ya Om Eko, saya ada gangguan. Oh siap. Kalau tadi sudah masuk ke Pak Hamzah untuk melakukan closing statement, boleh kiranya sebelum saya tutup, saya minta dulu closing statement dari Pak Bang Aziz. Bang Aziz, nanti sebelum pertanyaannya saya jawab, Bang Aziz kasih closing statement sedikit ya untuk membangkitkan teman-teman UKM yang berada di Blitar pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Monggo, Kang Aziz. Ya, terima kasih. 2 menit Pak D, 2 menit. 1 menit cukup. 1 menit oh ya cukup. siap. Monggo. Terima kasih Pak Hamzah, nanti kita ketemu. Saya senang sekali karena UKM Blitar harus bersinergi, harus berkolaborasi dengan siapapun untuk kemajuan Blitar. Saya yakin tanpa itu nggak bisa berdaya, karena sekali lagi akses pasar, akses teknologi, akses informasi, kemudian kita harus membuka diri bahwa kita masih kalah dengan produksi kita, masih kalah dengan UKM-UKM daerah lain, itu harus menjadi introspeksi. Jadi hal packaging kita masih kalah, hal ini masih kalah, dan itu harus dipacu betul menjadi kekuatan kita. Saya sekali lagi terima kasih, itu aja Pak Eko, mudah-mudahan Pak Fajar, saya gabung dong jadi relawan, menjadi relawan sama Pak Hamzah, sama-sama mempromosikan Blitar ini jauh menjadi lebih baik lagi, dan mudah-mudahan segera mendapatkan kartu anggota sehingga bisa menjadi relawan. Jadi saya siap untuk membantu dengan segala apa yang kami punya. Insya Allah karena Bapak sudah membantu kami juga saling membantu apapun untuk kemajuan Indonesia. Saya yakin teman-teman relawan ini adalah pejuang-pejuang informasi, pejuang-pejuang produk-produk UKM, produk-produk petani Indonesia yang sebenarnya kita nggak kalah sama Thailand, kita nggak kalah sama Malaysia, kita nggak kalah sama Korea, kita nggak kalah sama Amerika. Kita punya keunggulan yang jauh lebih baik dari yang mereka punya. Ini sudah kita buktikan. Nah ini artinya apa? Kita harus bersatu, kita harus berkolaborasi, bersinergi. Sekali lagi terima kasih Bu Tuti, saya salut dan hormat. Bahkan saya kemarin sempat memastikan kepada yang hubungi saya, benarkah ini Bu Tuti mau bicara soal ini? Ternyata luar biasa, Pemkab angkat topi. Jadi Bu Lis, terima kasih Bu Pak Eko tadi, bahwa kami akan siap berkolaborasi dengan siapapun, dengan asalkan ini untuk kebaikan bersama. Demikian Bapak-Bapak sekalian, sekali lagi saya mohon berterima sebagai relawan TIK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon tepuk tangan dulu. Tepuk tangan webinar. Terima kasih. Tapi standby dulu, Kang Aziz satu sama Bang Aziz, nanti kita jawab di sesi akhir. Selanjutnya mungkin closing akhir kami persilakan kepada Ibu Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Blitar, Ibu Tuti. Silakan Ibu Bunda. Baik, terima kasih Mas Iko. Jadi kami dari pemerintah yang jelas pertama yang kami mengucapkan terima kasih atas waktu ini karena ternyata banyak pihak yang akan membantu kami dengan potensi alam yang kita miliki di Kabupaten Blitar itu sungguh luar biasa. SDM-nya juga sudah semangatnya luar biasa, dengan didukung teknologi informasi yang sekarang ada, seharusnya sudah tidak ada kata lagi bahwa UKM tidak maju di Kabupaten Blitar. Dengan semangat semuanya, insya Allah kami dari pemerintah akan mendukung dulu, baik secara untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, bahkan kontinuitas yang harus kita jaga, sehingga ekspor yang dilakukan itu juga bisa terjaga. Produk-produk ini juga di Kabupaten Blitar sudah ada jargon dari produk Kabupaten Blitar, juga kerjasama perdagangan dengan seluruh kabupaten yang ada di seluruh Indonesia itu juga sudah kami jaga dan sudah kita laksanakan di mana-mana. Oleh karena itu dengan semangat hari ini semoga ada solusi yang lebih baik lagi, terutama bagi usaha mikro yang paling kecil, yang kecil menengah insya Allah sudah makin berjalan, tetapi yang paling kecil mikro
mikro ini yang memang harus perhatian, seperti yang dikatakan Pak Ansa, pendampingan itu sangat penting. Dan kami dari pemerintah tentu saja akan memfasilitasi selama untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Blitar. Terima kasih, dari saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus online kepada Ibu Tuti. Oke, Bapak Ibu, tidak terasa waktu juga yang akan memisahkan kita, waktu juga yang membatasi kita. Tapi sebelum closing statement yang bisa kami sampaikan, saya ada titipan yang informasi yang juga tidak kalah penting kepada Bang Aziz, Ibu Tuti, teman-teman yang hadir di dalam forum ini. Dapat kami sampaikan, alhamdulillah perjuangan relawan TIK Indonesia selama lebih sekitar 9-10 tahun ini sudah diakui oleh PBB. Kami sudah mendapatkan 3 tahun berturut-turut sebagai salah satu mitra pendamping masyarakat yang berada di dunia, yang memberikan bisa kontribusi bagi rakyatnya, bisa memberikan manfaat bagi rakyatnya. Tentu ini bukan kami yang mengakui, tapi ini PBB yang mengakui. Kerja-kerja seperti ini harus terus kita lakukan, kerja-kerja ini harus terus kita tingkatkan. Seperti halnya Kang Aziz, orang-orang yang sudah besar saja seperti Kang Aziz ini mau bergabung dengan Kururio. Relawan TIK ya Pak ya. Dan kami tunggu untuk kiprah-kiprah selanjutnya. Kalau terakhir untuk menjadi closing statement di acara yang luar biasa dan membahagiakan pada sore hari ini, moga-moga ini menjadi titik balik baru, marwah bagi kita semua. Moga-moga Kota Blitar ini lebih bersinar lagi di masa-masa yang akan datang. Terkait dengan bagaimana kolaborasi Kururio dengan UKM yang berada di Kota Blitar, Bang, supply dan demand sebagai salah satu prinsip ekonomi itu akan menjadi pegangan bagi kami. Tentu ketika ada demand yang tinggi, Kururio ini akan menjadi jembatan. Kururio ini akan menjadi bridging. Jangankan Blitar saja dengan Ambon, Papua saja dengan Aceh bisa kita temukan. Tentu dengan digital ini akan semakin mudah, dengan semakin murah, dengan semakin gampang untuk kita bisa memproduksi UMKM kita yang berada di level bawah. Kalau bukan orang-orang seperti Pak Aziz ini, siapa lagi yang mau memperjuangkan wong-wong cilik yang berada di bawah, yang mampu mensuarakan suara-suara sumbang, yang pada hari menjadi perjuangan kami di Relawan TIK Indonesia dengan platform baru, dengan kerjasama dengan Kururio, bagaimana mendampingi UMKM itu untuk go online. Selanjutnya, saya sepakat dengan kata Bang Aziz bahwasanya Pak, mohon bantuan kalau ekspor secara berjamaah ini murah Pak. Betul Pak, begitu pula sholat, kalau berjamaah itu lebih banyak Pak pahalanya. Nah, jangankan ini untuk ekspor, sholat pun itu harus berjamaah hari ini. Ojo guyu Pak Hamzah. Kemudian yang selanjutnya masalah sambal, pecel, madu, mongso, ikan, koi. Jangankan dibawa di Jakarta Pak, tak bawa langsung ke Ambon bisa Pak. Cuman pertanyaannya, yuk bareng-bareng kita gandeng Nusantara ini dengan Kururio. Kita gandeng dengan food delivery-nya Kururio. Mulai dari Aceh sampai dengan Papua kita bisa nyambung menyatu supaya semua produk-produk UKM ini tidak gentayangan saja di wilayahnya, tidak tren saja di negara orang, tapi mampu menjadi rumah, menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, menjadi kebanggaan di negerinya sendiri. Saya kalau bicara seperti ini rada berapi-api, mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata, salam sembah saya kepada seluruh pakde-pakde saya, kemudian pada Kang Aziz senior kami, kemudian ibu-ibu, Ibu Tuti sebelahnya Bu Tuti Bulis ya namanya. Ya, matur suwun Ibu, salam hormat dari kami. Sekaligus saya mewakili Ketua Relawan TIK Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai berjumpa dengan kolaborasi kita berikutnya. Kami tunggu dengan UKM sedulur kerjasamanya, kami tunggu dengan kerjasama dengan Pemda. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kururio aman, nyaman, dan jangkau. These skies are